Perkenalkan, nama saya Rangga Novendi Bengkiuk dari kelas 3 TKJH dengan NIM 2323709206. Di sini saya akan membahas tentang variabel, tipe data, operator, struktur kontrol, fungsi dan metode, array, dan increment and decrement. Baik, kita langsung saja. Yang pertama yaitu variabel. Variabel adalah tempat penyimpanan data atau nilai yang dapat berubah-ubah dalam program dalam konteks pemrograman. Variabel juga digunakan untuk menyimpan informasi yang akan digunakan atau dimanipulasi. Contoh penggunaan variabel dalam bahasa Python adalah nama sama dengan petik 2, ali petik 2, umur sama dengan 25. Nah, di sini nama dan umur adalah variabel, di mana nama menyimpan nilai ali dan umur menyimpan nilai 25. Nilai ini juga dapat diubah seiring berjalannya program. Dan yang kedua adalah tipe data. Tipe data adalah kategori yang menentukan jenis nilai yang dapat disimpan dalam sebuah variabel serta operasi yang dapat dilakukan terhadap nilai tersebut. Setiap bahasa pemrograman memiliki tipe dasar data yang berbeda-beda. Tetapi berikut ini adalah tipe data yang umum digunakan. Yang pertama yaitu integer, bilangan bulat. Umur sama dengan 25, tinggi sama dengan minus 170. Float, bilangan desimal. Berat sama dengan 65.5. PI sama dengan 3.14. Yang ketiga yaitu string, kumpulan karakter. Nama sama dengan petik 2 Ali petik 2, kota sama dengan petik 2 Jakarta petik 2. Yang keempat yaitu boolean atau bool, benar atau salah. Its student sama dengan true, its employed sama dengan false. Yang kelima yaitu list, kumpulan nilai yang dapat diubah. Angka sama dengan dalam kurung 1, 2, 3, tutup kurung. Buah sama dengan apel, mangga, jeruk, tutup kurung. Yang keenam adalah tuple, kumpulan nilai yang tidak dapat diubah. Koordinator sama dengan dalam kurung 10, 20, tutup kurung. Hari sama dengan Senin, Selasa, Rabu, tutup kurung. Yang ketujuh yaitu set, kumpulan nilai unik. Angka unik sama dengan dalam kurung kurawa 1, 2, 3, 4, tutup kurung kurawa. Huruf unik sama dengan A, B, C, tutup kurung kurawa. Yang kedelapan yaitu directory atau pasangan kunci dan nilai. Siswa sama dengan dalam kurung kurawa nama titik 2 Ali, umur titik 2, 25. Mobil sama dengan dalam kurung kurawa merek titik 2 Toyota, model titik 2 Corolla, tutup kurung kurawa. Yang kesembilan atau yang terakhir adalah non, nilai kosong. Data sama dengan non. Tiap tipe data ini telah terbagi menjadi 3 yaitu primitif, komposit, khusus. Primitif sendiri yaitu integer, float, string. Boolean. Komposit adalah loss, tuple, dictionary. Yang khusus ialah set dan non. Dan setiap contoh-contoh tadi menunjukkan cara mendeklarasikan variabel dengan tipe data yang berbeda-beda sesuai dengan jenis informasi yang disimpan. Yang ketiga ialah operator aritmatika. Adalah simbol-simbol yang digunakan untuk melakukan operasi matematika pada nilai atau variabel.
Berikut adalah operator aritmatika yang umum digunakan dalam pemrograman beserta contoh dalam Python. Yang pertama yaitu penjumlahan plus menambahkan dua nilai, yaitu hasil sama dengan 5 tambah 3, hasilnya sama dengan 8 karena ditambahkan. Pengurangan, mengurangi satu nilai dari nilai lainnya, hasilnya sama dengan 10 kurang 4, hasilnya 6. Yang ketiga yaitu perkalian, mengkalikan dua nilai, hasilnya sama dengan 6 kali 3, hasilnya 18. Yang keempat yaitu pembagian, membagi satu nilai dengan nilai lainnya, yaitu hasil sama dengan 8 dibagi 2, hasilnya sama dengan 4.0. Yang kelima yaitu pembagian bilangan bulat, membagi satu nilai dengan nilai lainnya yang menghasilkan nilai bulat tanpa sisa, hasilnya adalah sama dengan 9 dibagi 2 sama dengan 4 tanpa menghasilkan satu bilangan ganjil. Yang keenam yaitu menghasilkan sisa dari pembagian dua nilai, hasil dari 10 bagi 2 3, hasilnya 1. Eksponensial, menghitung pangkat dari sebuah nilai Python, hasil 2 pangkat ini seperti contoh di sini. Nah, operator-operator ini memungkinkan kita untuk melakukan perhitungan dasar dalam pemrograman. Nah, yang keempat yaitu struktur kontrol dalam pemrograman adalah konstruksi yang memungkinkan pengambilan keputusan, perulangan, dan pengendalian alur eksekusi program. Berikut adalah beberapa struktur kontrol yang umum digunakan. Yang pertama yaitu ini menggunakan pernyataan if else atau percabangan, digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu seperti contoh di bawah sini. Yang kedua yaitu menggunakan elif atau else if untuk memeriksa beberapa kondisi secara berurutan, contohnya seperti yang ada di bawah sini. Yang ketiga, perulangan for, digunakan untuk mengulang blok kode dalam jumlah yang ditentukan, seperti contoh ini contoh yang sudah ditaruh di bawah sini, tinggal pilih. Yang keempat yaitu perulangan while, perulangan yang terus berjalan selama kondisi tertentu terpenuhi, seperti contoh yang ini. Yang kelima yaitu pernyataan break, digunakan untuk menghentikan perulangan secara paksa sebelum mencapai akhir, seperti contoh di bawah sini. Yang keenam adalah continuous, digunakan untuk melewati satu iterasi dalam perulangan dan langsung melanjutkan ke iterasi berikutnya, seperti contoh-contoh yang sudah ditaruh di bawah sini. Oke, next. Yang ketujuh ya, pernyataan pass, digunakan sebagai placeholder untuk blok kode yang tidak ingin dieksekusi. Nah, seperti contoh-contoh di bawah sini saya sudah taruh. Struktur kontrol ini memungkinkan program untuk mengambil keputusan, mengulangi operasi, atau melompati eksekusi bagian kode tertentu yang membuat program lebih dinamis dan fleksibel. Yang kelima yaitu fungsi atau metode. Dalam pemrograman adalah blok kode yang dirancang untuk menjalankan tugas tertentu dan dapat digunakan kembali di bagian lain dari program. Fungsi menerima input dikenal sebagai parameter atau argumen dan dapat mengembalikan hasil yang dikenal sebagai return value. Fungsi ini membantu membuat kode lebih modular, terorganisir, dan lebih mudah dipelihara. Untuk fungsi-fungsi biasanya didefinisikan menggunakan kata kunci def di Python. Fungsi ini dapat berdiri sendiri dan tidak terkait dengan objek atau kelas tertentu, seperti contoh-contoh yang ini contoh
struktur dasar fungsi. Ini contoh sudah saya berikan di sini ya, jadi tinggal lihat saja. Ini adalah metode. Pada dasarnya adalah fungsi, tetapi metode selalu terkait dengan objek atau kelas. Metode biasanya digunakan dalam konteks pemrograman berorientasi objek OPP di Python. Metode didefinisikan di dalam kelas, dan metode pertama umumnya adalah self yang merujuk pada objek itu sendiri. Seperti contoh struktur dasar di sini dan contohnya yang di bawah sudah saya berikan. Nah, fungsi dan metode sangat penting untuk membuat kode lebih modular dan memudahkan pengelolaan dalam program yang kompleks. Yang berikut adalah increment dan decrement. Increment dan decrement adalah operasi aritmatika yang digunakan untuk menambah atau mengurangi nilai suatu variabel dengan jumlah tertentu. Biasanya satu. Operasi ini sangat umum dalam perulangan dan struktur kontrol untuk mengubah nilai variabel secara bertahap. Oke, kita mulai dari increment. Increment berarti menambahkan nilai variabel dengan satu. Bisa dilakukan dengan menggunakan operator plus sama dengan, seperti contoh ini, x sama dengan 5, x tambah sama dengan 1, sama dengan x sama dengan x tambah 1, print x pagar output titik 2 6. Sebaliknya, decrement adalah mengurangi nilai variabel dengan 1. Bisa dilakukan dengan menggunakan operator min sama dengan. Contohnya adalah ini. Y sama dengan 10, Y sama dengan 1. Pagar sama dengan Y sama dengan Y min 1. Print Y pagar output titik 2 9. Yang ketujuh yaitu array. Array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan elemen dengan tipe data yang sama dalam satu variabel. Array memungkinkan kita untuk mengakses elemen-elemen tersebut menggunakan indeks di berbagai bahasa pemrograman. Array sangat berguna untuk menyimpan dan mengelola data dalam jumlah yang besar. Di dalam Python, struktur data yang paling mirip dengan array adalah list. Tetapi di banyak bahasa pemrograman lainnya seperti C dan C++ atau Java, array memiliki karakteristik lebih spesifik seperti ukurannya tetap. Dan untuk membedakan array dan list bisa dilihat dari gambar yang sudah saya taruh di sini. Kriterianya adalah tipe data. Tipe data array adalah harus sama untuk semua elemen. Kalau untuk list dapat berbeda-beda untuk setiap elemen. Di bagian ukuran statistik dari array bisa beberapa bahasa dinamis di Python. Tapi kalau untuk list hanya bisa bahasa dinamis. Untuk efisiensi memori lebih efisiensi ke tipe data. Kalau list kurang efisiensi terhadap tipe data. Kalau untuk fleksibilitas array lebih terbatas, tapi list sangat fleksibel atau luas. Fungsi bawaannya itu adalah lebih sedikit di Python menggunakan modul array atau numpy. Sedangkan list banyak fungsi bawaan seperti apparent dan sort. Untuk kecepatannya adalah ini array lebih cepat untuk diakses data yang besar, sedangkan list lebih lambat untuk akses data yang besar. Penggunaan data numerik atau data dengan tipe yang sama sering digunakan di ilmu data atau pemrograman ilmiah. Kalau untuk list lebih umum digunakan untuk aplikasi sehari-hari yang membutuhkan fleksibilitas tipe data. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih.